Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Samsuri sebagai peserta workshop pelatihan kepemimpinan pengawas dan kepemimpinan administrator di lingkungan Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Pada kesempatan ini saya akan membuat video sebagai strategi di dalam penyampaian materi kepemimpinan transformasional, merupakan bagian dari mata pelatihan di agenda 2, yaitu bagian yang pertama setelah agenda 1, yaitu agenda penguasaan diri, kemudian menuju ke agenda 2, yaitu kepemimpinan kinerja. Di dalam penyampaian materi ini, strategi yang akan saya gunakan adalah pertama yaitu pendahuluan, yang kedua adalah penyampaian materi, kemudian yang ketiga adalah penutup. Untuk pendahuluan saya akan sampaikan salam nasional kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kemudian kami akan menciptakan kondisi atau kelas yang kondusif dengan yel-yel yang berlaku di lingkungan pendidikan, yaitu saya akan menyampaikan selamat pagi, maka para peserta saya harapkan juga akan menjawab selamat pagi 3 kali, sehingga suasana kelas akan lebih kondusif. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan saya, apa kabar? Mereka saya harapkan akan menjawab bahagia, sehat, dan sukses. Itulah untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif. Kemudian di dalam pendahuluan itu juga kami akan menyampaikan perkenalan diri saya selaku fasilitator. Kemudian juga saya minta mereka memperkenalkan diri kepada kami sebagai fasilitator, mereka sebagai peserta, agar lebih akrab. Di dalam penyampaian pendahuluan ini akan saya sampaikan tentang deskripsi kepemimpinan transformasi itu apa. Adalah memberikan materi kepada para peserta diklat agar mampu menjelaskan dan memahami apa yang sebenarnya kepemimpinan transformasional itu. Kemudian supaya peserta diklat memahami konsep kepemimpinan transformasional. Kemudian yang kedua, pemahaman tentang konsep dasar coaching dan mentoring. Kemudian yang ketiga adalah melakukan simulasi kepemimpinan melalui coaching dan mentoring. Kemudian tujuan dari pembelajaran mata diklat ini adalah setelah mengikuti ini diharapkan mampu menerapkan kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring kepada para staf dan anggota di lingkungannya. Kemudian setelah itu akan kami sampaikan atau kami sampaikan indikator hasil pembelajaran. Setelah belajar kepemimpinan transformasional ini, diharapkan para peserta mampu menjelaskan tentang konsep kepemimpinan transformasional, kemudian juga mampu menjelaskan tentang konsep dasar coaching dan mentoring. Kemudian melakukan simulasi kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Penyampaian pendahuluan kami sampaikan dengan metode ceramah singkat, ceramah interaktif, kemudian tanya jawab, kemudian diskusi kelompok. Alat bantu yang akan disampaikan adalah berupa alat bantu yang digunakan berupa
laptop, kemudian LCD, proyektor, kemudian clip chart, kemudian alat tulis, kemudian whiteboard, kemudian WiFi tentunya. Kemudian ke sesi berikutnya adalah penyajian materi. Materi yang pertama adalah tentang konsep dasar kepemimpinan transformasional, yaitu kepemimpinan yang memberikan kemampuan untuk menginspirasi. Jadi kemampuan pemimpin untuk memberi inspirasi kepada lingkungan unit kerjanya di dalam mencapai sasaran pekerjaan. Konsep dasar transformasional itu kemampuan memberi inspirasi, kemudian memotivasi pengikut-pengikutnya, yaitu berupa staf di lingkungan organisasi untuk mencapai sasaran atau mencapai tujuannya. Kemudian di dalam konsep kepemimpinan transformasi juga akan disampaikan tentang prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional itu apa? Yaitu pertama, pemimpin mengetahui apa yang diinginkan karyawannya atau stafnya dan menjelaskan apa yang akan didapat bila berjalan sesuai dengan harapannya. Kemudian pemimpin menukar usaha-usaha yang dilakukan oleh karyawan dengan imbalan. Kemudian pemimpin responsif terhadap kepentingan pribadi para stafnya. Kepentingan tersebut sebanding dengan nilai pekerjaan yang telah dilakukan. Kemudian dalam konsep kepemimpinan transformasional juga akan dibahas tentang ciri kepemimpinan transformasional itu yang bagaimana memimpin dengan visi, kemudian memimpin dengan perbuatan sebagai role model, memimpin dengan motivasi atau inovasi, memimpin dengan empati, memimpin dengan institusional dan sistematik, kemudian memberikan dampak pada grassroots atau akar rumputnya. Metode penyampaian di materi 1 ini akan kami sampaikan dengan ceramah interaktif, kemudian dialog interaktif, tanya jawab, kemudian Windows shopping, dan mencari pengalaman-pengalaman orang lain dalam melakukan sesuatu, kemudian alat bantunya ada LCD, laptop, kemudian bahan tayang, modul, kemudian lakban, kertas spidol warna, dan WiFi tentunya. Kemudian penyajian materi berikutnya yang kedua yaitu pembahasan tentang konsep dasar coaching dan mentoring, yaitu berupa pengertian, tujuan, manfaat, dan prinsip-prinsip coaching dan mentoring. Coaching atau coach adalah fasilitator, bukan guru kalau coach. Coach adalah motivator yang mendukung tujuan kliennya. Coach percaya solusi ada pada setiap orang. Coach tidak akan memberikan solusi tertentu, tapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga orang yang di coach-nya bisa menemukan solusinya. Coaching adalah orang, atau coach adalah orang yang ahli dalam memfasilitasi pencapaian tujuan atau proses perkembangan dari klien, namun dia tidak perlu ahli benar di dalam topik yang di coach-nya. Kemudian coach biasanya membantu klien dengan menyediakan tool dan hal-hal yang dapat memotivasi dan membantu pencapaiannya. Mentoring adalah metode mengembangkan di mana seorang mentor akan mengajarkan tip atau trik pengalaman sukses atau metode sukses, cara-cara sukses sesuai dengan pengalaman pribadi daripada mentor. Apa itu mentor? Mentor adalah orang yang sukses di bidangnya dan akan menularkan ilmunya kepada kliennya yang dimentori itu.
Kemudian di dalam materi 2 juga masih akan disampaikan peran dan karakter coach dan mentoring. Agar orang lain menjadi terampil dalam hal tertentu. Perannya apa? Yaitu agar orang lain terampil. Kemudian membantu orang lain untuk melakukan pekerjaan atau menangani situasi dengan benar dan lebih baik. Situasi tertentu dengan benar dan baik. Kemudian memberikan kesempatan kepada coach untuk bersama-sama menemukan solusi yang terbaik atau orang yang dibimbing tadi itu. Kemudian membangun pengertian yang lebih baik antara coach dan si coach atau orang murid yang di coaching tadi. Kemudian memperbaiki kinerja individual. Kemudian tugas mentoring adalah mendampingi mentenya sesuai dengan keahliannya. Yaitu mentor harus lebih pandai, harus lebih expert dari mentenya menuju kinerja yang optimal. Kemudian di dalam materi 2 ini juga masih akan dipelajari tentang teknik-teknik coach, teknik-teknik mentoring. Teknik coaching ada beberapa yang bisa kita lihat di dalam modul, yaitu teknik GROW, yaitu goal, current, reality, option, dan will. Kemudian ada teknik juga, teknik 6P, 6 prinsip yaitu purpose, process, picture, practice, point of feedback, dan process on next page. Kemudian teknik mentoring. Ada tahapan mentoring, yaitu pertama tahapan persiapan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, membuat perencanaan kegiatan dan metode mentoringnya. Kemudian pelaksanaan mentoringnya yaitu pendahuluan, kemudian observasi, kolaborasi, dan implementasi. Di dalam materi 2 ini akan disampaikan metode ceramah interaktif, tanya jawab, kemudian penayangan film pendek, dan diskusi kelompok. Alat bantunya adalah laptop, LCD proyektor, kemudian whiteboard, spidol, kertas ricat, dan wifi. Kemudian di materi ketiga yaitu simulasi. Simulasi dan refleksi kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Refleksi dari kepemimpinan, apakah yang diperoleh dalam refleksi diri? Kemudian apakah tindak lanjut dari refleksi diri itu? Mengapa pemimpin harus melakukan refleksi? Kemudian pelajaran apa yang diperoleh dalam refleksi diri? Kemudian juga melakukan asesmen diri. Pemimpin seperti apa saya selama ini? Sebagai apa saya akan dikenang kelak? Kemudian siapa yang sedang saya bantu mengembangkan saat sekarang ini? Di mana pengembangan yang lebih saya inginkan? Kemudian apa yang akan saya perbuat untuk organisasi setelah selesai masa tugas ini? Kemudian peran pemimpin transformasi dalam menggerakkan inovasi dalam organisasi. Pertama, bagaimana mengimplementasikan kepemimpinan transformasional, yaitu memahami tugas fungsi organisasi, memahami masalah, tantangan, visi, dan misi organisasi, kemudian memahami potensi staf, termasuk tipe-tipe kepribadian staf. Kemudian bagaimana cara memahami potensi staf, misalnya dengan tes psikologi, mengamati saat bekerja, memberikan penugasan-penugasan yang menantang, kemudian mengamati kebiasaan dalam bekerja saat santai dan hobinya apa, kemudian menanyakan pada teman dekatnya. Peran gaya pemilihan transformasi, mentransformasikan perhatian kebutuhan pegawai dan sebagainya. Kemudian ada ciri-ciri kepemimpinan transformasional, misalnya memiliki wawasan yang visioner, orang yang harus visioner, kemudian harus menjadi agen perubahan, memiliki visi yang jelas, memandang nilai-nilai organisasi sebagai nilai luhur, dan makna simbolis dan tindakan lebih penting daripada tindakan aktual, memiliki keahlian diagnosis, tentu itu. Kemudian simulasinya mereka akan kita bagi dalam 3 kelompok. Kelompok 1 membahas masalah
yang sering terjadi dalam kepemimpinan dan bawahan. Kemudian kelompok 2 menyelesaikan perselisihan. Kelompok ketiga masalah-masalah pengembangan karir. Kemudian metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, tanya jawab, simulasi, diskusi kelompok. Kemudian alat bantu yang dipakai adalah laptop, LCD, kertas lembar balik, dan atas alat tulis bantai yang dibuat oleh kelompok-kelompok tadi. Kemudian WiFi. Kemudian sesi berikutnya adalah penutup. Kami akan menyimpulkan, kemudian memberikan penguatan pada peserta diklat dengan kata-kata yang menguatkan, kata-kata bijak. Kemudian saya akan juga melakukan evaluasi pembelajaran baik terhadap fasilitator maupun terhadap para peserta. Kemudian mengucapkan terima kasih atas apresiasi kepada semua peserta, mengucapkan salam penutup. Metode yang saya sampaikan adalah dengan ceramah, menyampaikan simpulan, tanya jawab, serta membuat evaluasi terhadap fasilitator. Kemudian berupa kertas-kertas, penulis di kertas, alat bantuannya ada flipchart, vidol, laptop, LCD proyektor, kertas warna, dan alat tulis. Saya kira demikian penyampaian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.